nuwun kepada Dr. Sri Widiawati. Nah, kalau ingat Widiawati, kita ingat Sopan Sopian pula nanti kan, daripada Senior Lecturer Faculty of Law Esa Unggul University. Thank you, Bu, for your available time. It's very pride know you. And Dr. Sazni Nazirah Yaakob pula, lecturer daripada Faculty of Law University Tehnologi Mara. Thank you very much, Wan. Syabas, tahniah for you join. Sehingga saya mengharapkan pertumpahan ini, kongsi ilmu ini memberi manfaat untuk kedua-dua speaker dan khas lagi kepada kawan-kawan partisipan termasuk senior maupun junior, apapun namanya, kita semua ini adalah lecturer, academician. Kita mau dapat pahala dari kongsi ilmu bersama-sama. Okay, once more, thank you very much for you all. And the second, right now we go to short video. How Dr. Sri Widiawati, time is yours. Silakan, Ibu. Monggo. Yes, right. Ibu nak guna screen, silakan. You are the co-host right now. Okay, very clear. Sudah sangat jelas. Jelas. Very clear. Baik, terima Sangat kasih. jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Pertama saya ucapkan dulu terima kasih kepada Pak. Saya panggilnya apa nih biarnya? Pak Reza aja, Bu. Pak Reza saja ya. Pak Ya. Reza yang selaku selaku inisiator atau CEO ASEAN Lecturer Community yang sudah mengundang saya melalui Pak Gumilang beberapa waktu yang lalu untuk menjadi salah satu speaker di dalam webinar pada hari ini. Saya sangat mengapresiasi sekali dan senang sekali bisa terlibat dalam diskusi yang sangat-sangat bermanfaat dan luar biasa. Amin. Di mana kita bisa antar lecture dari berbagai negara di ASEAN bisa saling berdiskusi ilmuwan ya, terkait juga dengan mungkin bisa bertukar tadi Pak, selain keilmuan ya. Iya, bertukar pengalaman. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gumilang, kemudian juga Ibu Sasmi Nazira Yaakob PhD yang juga bersama saya sebagai narasumber atau speaker pada hari ini dari Faculty of Law University Teknologi Mara, Malaysia. Salam kenal Pak Reza, Ibu Sasmi. Sama-sama. Ya, enak panggilnya apa nih Bu Sasmi? Puan Sasmi kali ya. Sasmi. Apa Puan? Ya. Kemudian yang terhormat juga hadir juga di sini Bapak Dekan Universitas Esa Unggul, Pak Irman Jaya Taher. Terima kasih Pak sudah menyempatkan diri bergabung. Kemudian senior saya Pak Dr. Nadirman. Kemudian rekan-rekan dosen yang mungkin bergabung. Dan juga para peserta webinar yang berbahagia. Jadi awalnya ini saya diberi tema oleh Pak Gumilang mengenai komparatif studi dari Konstitusi Indonesia Malaysia. Saya terus terang sampaikan kepada Pak Gumilang, saya ini kebetulan praktisi di bidang kenotariatan. Jadi saya untuk membahas terkait dengan konstitusi mungkin tidak terlalu bisa komprehensif begitu. Jadi nanti mungkin saya akan sampaikan terkait dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan notaris di Indonesia. Mungkin saya harapkan juga dengan diskusi ini juga ingin mengetahui fungsi-fungsi kenotariatan ini di Malaysia seperti apa. Mungkin nanti dari pengalaman dari Puan Sasmi juga bisa berbagi. Karena kita ketahui memang ada meskipun serumpun begitu Pak Reza dan bertetangga dekat, tapi
berdasarkan sependek pengetahuan saya, kita mempunyai sistem hukum yang berbeda karena adanya kita tahu di dunia ini ada 3 kurang lebih ya sistem hukum, 1 common law, civil law, dan yang di Amerika digunakan agak berbeda ya, common law mungkin dengan beberapa perubahan. Baik, saya akan memulai. Sudah cukup terlihat Bapak Ibu semua? Ya, sangat clear, very clear. Very clear. Jadi saya membagi bahasan saya kurang lebih dalam 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah perjalanan notariat di Indonesia itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kedudukan notaris di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah fungsi dan kewenangan notaris di Indonesia. Sorry, ini saya ada typo, harusnya 4. Nanti saya revisi. Dan yang keempat adalah tahapan menjadi notaris di Indonesia. Oke, kemudian saya mulai. Tahap pokok bahasan yang pertama adalah perjalanan notariat di Indonesia. Jadi bermula dari abad ke-17 di masa VOC, di mana pada saat itu di Jakarta ini ada pemerintahan oleh VOC atau masuknya VOC, kemudian diangkat suatu notarium Polikum Melchior yang bernama Melchior Kercem, itu warga negara Belanda waktu itu, untuk melayani pembuatan surat-surat termasuk surat-surat wasiat. Kemudian juga perjanjian-perjanjian baik terkait perdagangan atau perjanjian kawin. Nah, kemudian berlanjut 16 Juni 1625 ini ada instruksi untuk para notaris yang mewajibkan notaris ini merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Tidak boleh menyerahkan salinan-salinan akta kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian 1822 dikeluarkan instruksi for the notaris and resident in Netherlands Indi, di mana pasal 1-nya mengatur batasan dan kewenangan dari notaris dan penegasan bahwa tugas notaris adalah membuat akta dan kontrak-kontrak dengan maksud memberikan kekuatan dan pengesahan, termasuk memastikan tanggal, kemudian juga penyimpanannya, kemudian juga berwenang untuk mengeluarkan gross, memberikan salinan yang sah dan benar. 1860 itu dikeluarkan Reglement of Notaris Amt in Netherlands Indi untuk menyesuaikan peraturan jabatan notaris di Hindia Belanda dengan peraturan jabatan notaris di Belanda. Kemudian tahun 45 lah eksistensi notaris Indonesia ini tetap diakui dengan adanya pasal 2 aturan peralihan dari Undang-Undang Dasar 45. Sehingga yang Reglement of Notaris Amt in Netherlands Indi yang sudah berlaku di Indonesia tetap berlaku di Indonesia. Tahun 49 diadakan konferensi meja bundar di Den Haag, di mana di situ ada penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Indonesia, menyebabkan seluruh notaris yang semula berkeluarga negaraan Belanda ini harus meninggalkan jabatannya. Nah, karena terjadi kekosongan ini menyebabkan Menteri Kehakiman mengangkat wakil notaris yang menerima protokol. Protokol itu maksudnya adalah pembukuan ya, dokumen semua yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris. Kemudian tahun 54 ada ketentuan undang-undang tentang wakil notaris dan wakil notaris sementara untuk menjalankan pekerjaan notaris. Kemudian 2004 lah baru diundangkan undang-undang jabatan notaris nomor 30 2004, ini mencabut Reglement of Notaris Amt in Netherlands Indi. Kemudian tahun 2004 ya tadi dikeluarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Ini merupakan unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Namun di dalam undang-undang ini tidak lagi menyebutkan notaris sebagai satu-satunya pejabat umum.
Berbeda dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Jabatan Notaris, di mana pencantuman sanksi terhadap notaris yang dalam menjalankan jabatannya melanggar UU-JR dan pengawasan terhadap notaris oleh suatu majelis pengawas yang terdiri dari unsur notaris, pemerintah, dan akademisi. Kita lihat tadi sudah saya singgung di awal bahwa notarial system ini dikenal ada 3 sistem, di mana berlaku untuk negara-negara civil law, dan itu notaris diangkat oleh pejabat yang berwenang. Jadi merupakan perpanjangan dari kewenangan pemerintah di bidang keperdataan. Untuk common law ini lebih bersifat sebagai profesional independen. Jadi bukan merupakan perpanjangan dari kewenangan pemerintah. Kemudian di sistem notarial di Amerika Utara, sependek pengetahuan saya, ini tidak membutuhkan satu pendidikan khusus yang hanya berwenang memverifikasi tanda tangan dan keaslian dokumen saja. Sementara kalau di negara-negara civil law, mungkin Indonesia juga karena pernah masuk Belanda di Indonesia, sistem pengangkatan notaris ini nanti saya akan bicara di akhir pokok bahasan keempat, bagaimana tata cara tahapan untuk menjadi notaris di Indonesia. Jadi itu ada nanti pendidikan khusus terlebih dahulu, kemudian ada kewajiban menjalani masa magang, kemudian ada ujian terkait dengan kode etik notaris, kemudian baru dapat diajukan untuk pengangkatan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu baru bisa melaksanakan sumpah jabatan dan baru bisa mengenakan jabatan tersebut. Bagaimana kedudukan notaris di Indonesia? Dengan keluarnya Undang-Undang Jabatan Notaris, tentu kedudukan notaris di Indonesia lebih secara hukum lebih kuat, karena di situ undang-undang ini dibuat berdasarkan pemikiran-pemikiran atau kebutuhan-kebutuhan adanya satu ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat, dan juga merupakan sarana pembaharuan untuk masyarakat. Secara yuridis, dasar pemikirannya adalah dengan adanya pasal 1868 KUH Perdata mengenai akta otentik, kemudian adanya peraturan jabatan notaris, dan tentu upaya untuk memperbaharui pengaturan hukum jabatan notaris. Secara filosofis, dasar pemikirannya adalah adanya nilai-nilai dasar dari azas keseimbangan yang melandasi Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi agar terjaga keseimbangan dari hak dan kewajiban masyarakat, terutama yang untuk melindungi pihak yang lemah dengan pembuatan akta, di mana notaris ini berada pada posisi yang independen dan imparsial. Kemudian beberapa amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi landasan dari kebutuhan adanya satu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk dapat membuat akta otentik, dan kewenangan-kewenangan lainnya adalah di dalam pasal 28 ayat 1 28D, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi di sini memerlukan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Kemudian dan juga saya hanya highlight 2 ya. Kemudian badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Jadi lembaga penotariatan atau notaris ini dengan membuat alat bukti
kewenangannya dalam membuat akta otentik ya atau akta notaris ini yang digunakan sebagai alat bukti ini akan juga berfungsi ya sebagai untuk mendukung kekuasaan kehakiman. Jadi lembaga yudikatif ini tentu di dalam prosesnya memerlukan ya di dalam beracara mungkin memerlukan alat-alat bukti yang dihasilkan oleh lembaga kenotariatan. Kemudian di dalam pelaksanaan dari amanah Undang-Undang Dasar 45 itu kemudian dibentuklah Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2004 nomor 30 2004 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014. Di mana di sini di dalam konsideransinya dikatakan bahwa negara RI sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 ini menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Nah, untuk menjamin hal tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Nah, di sini notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jasa hukum kepada masyarakat ini perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum yang diharapkan. Maka dengan Undang-Undang Jabatan Notaris ini isinya itu menjelaskan tentang kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban notaris, kemudian proses-proses pengangkatannya, kemudian bagaimana pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Dan juga kewajiban dan larangan notaris itu harus melakukan apa hal-hal yang diwajibkan dan apa yang dilarang. Kemudian menyebut di situ juga tugas tanggung jawab untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi kepentingan pihak yang hadir di hadapannya untuk membuat akta notaris. Dan ada aturan-aturan undang-undang lain yang terkait dengan notaris. Misalkan Undang-Undang PT, di mana di situ juga ada kewajiban akta pendirian PT dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta notaris. Kemudian dan aturan selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena memang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini selaku pembina notaris di Indonesia. Jadi banyak peraturan menteri yang dikeluarkan ini untuk mengatur secara teknis terkait dengan pengangkatan notaris, kemudian misalkan formasi notaris, kemudian juga bagaimana pengawasan dan pembinaan notaris. Notaris ini merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik, saya ada typo, sebagai jabatan. Jadi notaris ini di Indonesia adalah sebagai jabatan yang harus dilaksanakan secara profesional. Sebagai jabatan diberikan satu kewenangan tertentu, yaitu kewenangan untuk membuat akta-akta terkait dengan tadi perbuatan, peristiwa hukum, perjanjian, dan lain sebagainya. Dan kewenangan lainnya nanti saya jelaskan dalam slide berikut, di mana notaris ini diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Dan kan walaupun pejabat yang memangku suatu jabatan tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya, jadi tidak menerima gaji atau pensiun dari pemerintah. Akuntabilitas atas pekerjaannya ini kepada masyarakat. Jadi kita notaris ini juga harus yang melakukan akuntabilitas itu adalah masyarakat juga kepada notaris. Kemudian fungsi dan kewenangan notaris di Indonesia, di mana tugasnya ada mengatur secara tertulis dan otentik atas suatu hubungan hukum di antara para pihak di dalam masyarakat yang disepakati atau dikehendaki untuk dituangkan di dalam akta otentik atau oleh undang-undang ditentukan demikian. Jadi di sini ada
ada jenis-jenis akta tertentu atau perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang oleh undang-undang diwajibkan dibuat dalam bentuk akta otentik. Atau kalau hal-hal lain yang tidak diwajibkan oleh undang-undang dibuat dalam akta otentik, bisa dibuat oleh notaris atas keinginan dari masyarakat yang datang kepada notaris untuk dibuatkan aktanya. Misalkan ada yang menginginkan untuk dibuat akta otentik sebagai alat yang akan digunakan sebagai alat bukti atas perjanjian yang mereka sepakati. Gitu. Notaris dan kewenangan notaris dapat dilihat di dalam pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, di mana di situ ditegaskan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Maksudnya undang-undang ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Jadi di sini terlihat bahwa konsep akta otentik sebagai alat bukti yang tertulis dan bersifat otentik ini tentang keadaan peristiwa perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Nah, jabatan tertentu inilah sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satunya adalah notaris selaku pejabat umum. Kemudian pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik ini mengenai semua perjanjian, perbuatan, dan penetapan. Jadi ada kewenangan notaris juga untuk membuat satu penetapan sebagaimana halnya penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Yang harus dilakukan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Dan bukan hanya itu kewenangannya, tapi juga menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. Menyimpan aktanya. Jadi kita notaris ini juga diwajibkan menyimpan akta yang disebut akta asli itu disebut minuta. Kemudian ada pembukuan yang wajib dilakukan oleh notaris dan wajib disimpan. Yang disimpan yang disebut protokol notaris. Dan ini harus dipelihara karena merupakan dokumen negara. Meskipun disimpan di kantor-kantor notaris, tapi statusnya adalah merupakan dokumen negara. Kemudian memberikan gros, salinan, dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta ini tidak juga dikecualikan. Jadi notaris ini sebagai pejabat umum mempunyai monopoli terhadap pembuatan akta otentik, gitu ya. Sepanjang tidak diberikan kewenangannya itu kepada pejabat lain. Jadi ada pejabat-pejabat lain yang juga dapat mengeluarkan produknya, ya. Contohnya pejabat pembuat akta tanah di Indonesia itu hanya berwenang untuk mengeluarkan atau membuat 8 jenis akta terkait dengan pertanahan. Nah, untuk kewenangan yang sudah diberikan kepada pejabat yang lain, maka itu menjadi dikeluarkan dari kewenangan notaris. Namun notaris pun mempunyai ada beberapa jenis yang di luar 8 jenis akta yang diberikan kepada PPAT. Ada juga yang bisa dibuat oleh notaris yang terkait dengan akta, ya, selain yang disebutkan di aturan mengenai jabatan PPAT. Kemudian ada kewenangan lainnya, mengesahkan tanda tangan, kemudian melakukan pencocokan. Nah, yang penting adalah juga memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta dan kewenangan lainnya. Nah, ini adalah konsep akta otentik, di mana disebutkan ya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa akta otentik ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kemudian bagaimana otentisitas itu melekat? Ya, kalau akta itu dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang, kemudian dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat.
kalau tidak dipenuhi syarat yang ditentukan, mengakibatkan mempunyai kekuatan hanya sebagai akta yang dibuat di bawah tangan. Jadi kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam suatu akta otentik ini adalah kekuatan pembuktian secara lahiriah, formil, dan material. Untuk peran notaris, ya, selain untuk menciptakan menjaga kepastian hukum, memberikan bukti yang kuat dan mengikat secara hukum, peran penting juga dalam melindungi hak-hak warga negara tadi melalui pembuatan akta, dan di mana semua itu tercantum di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Untuk tinggal 7-8 menit, silakan. Baik, Pak Reza. Berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa organisasi notaris di Indonesia dibentuk, ya, berdasarkan pasal 82 ayat 1 sebagai satu wadah organisasi notaris. Dan ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi notaris ini ditetapkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian tahapan menjadi notaris di Indonesia tadi sedikit sudah saya singgung. Jadi yang di Indonesia mungkin berbeda dengan sistem common law. Jadi memerlukan satu pendidikan khusus, yaitu pendidikan kenotariatan. Kalau di Indonesia pendidikan kenotariatan ini tingkatnya adalah strata 2. Jadi setelah selesai dari mendapat gelar sarjana hukum, kemudian bisa melanjutkan program magister kenotariatan. Selanjutnya harus melakukan magang di kantor notaris kurang lebih 2 tahun. Setelah itu melanjutkan dengan satu ujian yang diselenggarakan oleh organisasi notaris yang terkait dengan kode etik notaris. Karena untuk pendidikan keilmuannya dianggap sudah cukup diberikan di dalam pendidikan kenotariatan, kemudian sudah melakukan praktek magang, kemudian ada ujian kode etik ini, selanjutnya mengajukan untuk pengangkatan notaris yang kewenangannya ada dilakukan Kementerian Hukum dan HAM. Setelah dilakukan pengangkatan, mendapatkan SK pengangkatan, kemudian bisa mengajukan untuk sumpah jabatan notaris, dan setelah sumpah jabatan notaris barulah kewenangan untuk membuat akta itu bisa dilaksanakan. Mungkin dari saya demikian pemaparan, mungkin akan lebih dinamis lagi nanti dalam diskusi ya Pak Reza. Iya, benar sekali. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dalam pemaparan. Saya tutup pemaparan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya bukan berbasis hukum, tapi menarik sekali juga mendengar penjelasan Ibu Dr. Sri ya terkait dengan notaris dalam ruang lingkup hukum di Indonesia. Bisa di stop still, oke. Jadi kalau saya basisnya bisnis management, tapi belajar ada sedikit hukum bisnis. Jadi kalau sahabat saya Pak Indah Gumilang, dia kayaknya mualannya hukum rimba kayaknya. Itu saya nggak tahu juga. Jadi macam itulah. Pak Bambang, selamat join Pak. Kita udah lama tak basuh ya Pak ya. Thank you, sawadikap. Oke, sebelum kita pergi ke no problem, silakan. Okey Pak, terima kasih Pak Reza dan Ibu Sri. Sebelum itu izinkan saya sharing screen dulu, boleh ya? Right, memang of course. Mungkin di sini Pak, saya boleh dengar jelas, tetapi mungkin kerana ada bunyi daripada aircon. Tak ada. Jadi Tak ada dia kisah, berlawan sikit. tak ada kisah. It's very clear, no problem.
Okey Pak. Jadi Ah, bisa dengar dengan jelas ya? very Jelas Ibu clear, very Syasmi. clear. Your Okey your baik. screen right now is very clear with the blue color. It's good idea. Okey. Alright, assalamualaikum sekali lagi kepada, Salam. Bapak Reza, Ibu Sri, juga kepada Pak Gumilang, atas jemputan yang saya terima untuk bersama pada hari ini untuk sesi sharing ya, Pak Reza. Yeah. Alright. Sebelum itu, sedikit, pengenalan berkenaan dengan diri saya. Saya adalah Syazli Nazirah Yaakob dan saya masih belum ada lagi ya Pak, PhD-nya, belum lagi Pak. Jadi Baru masa mama doktornya belum jadi. ada. Mau jadi. Ya, Doa, doa, ya. doa sebentar lagi sudah jadi. InsyaAllah Ya. dipermudahkan. Ya. Yeah. Ya Pak, selain itu, saya kini adalah seorang pensyarah di Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi Mara, Malaysia. Dan seperti Ibu Sri, saya juga sebelum ini adalah seorang pengamal undang-undang. Saya juga praktis Ibu Sri sebelum saya menyertai Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi Mara, Malaysia. Dan kini saya di Shah Alam, Bapak Reza dah sebut banyak kali tadi, di Shah Alam sebagai pensyarah. Dan sama juga seperti Ibu Sri, saya turut baru sahaja menyertai Universiti Teknologi Mara. Jadi kita sama-sama barunya Ibu Sri. Cuba saya percaya Ibu Sama-sama Sri jauh Puan. lebih senior dan lebih berpengalaman lah. Ya, jadinya sebelum saya memulakan discussion kita, saya telah menerima jemputan dari Pak Gumilang yang mana ia adalah berkenaan dengan lawyers and notary public in Malaysia and also Indonesia. Jadi saya telah menyediakan slide ni dalam bahasa Inggeris. Tak apa ya Pak Reza? Boleh, memang selalu boleh buat, Ya? no problem. Okey. Boleh. Alright. Hmm. Saya terus saja ke konteks pada hari ini. Saya akan mulakan dengan notary public di Malaysia. Siapa yang bisa, mohon, who can apply, powers of appointment. Siapa yang bisa, in a way, appoint the applicants and also privileges of notary public. Dan ini adalah skop di bawah notary public. Dan bahagian kedua adalah berkenaan dengan lawyers. Yang mana saya akan discuss berkenaan lawyers di Malaysia, who regulates the legal profession in Malaysia, the law, rulings and practice direction applicable in Malaysia and also the admission. Dan saya nak dengan 30. Baiklah, di Malaysia, a notary public is appointed upon application ya. Tidak ada secara automatisnya, ia hanya upon application. Perlulah melalui permohonan oleh pemohon sendiri ya. Upon application submitted by an advocates and solicitor of the High Court of Malaya in continuous active practice for no less than 15 years. Agak lama di situ. With the Bar Council of Malaysia's support, and this is approved by the Attorney General of Malaysia under the Notaries Public Act 1959. Jadi, akta yang terpakai berkenaan dengan notary public di Malaysia, kita dapat lihat di sini adalah Notaries Public Act 1959, iaitu Akta 119. Yang mana setiap pelantikan dia hanya bertahan selama 2 tahun sahaja ya. And to practice within a particular designated territory. So ianya berdasarkan tempat di mana notary public tu beramal. So this is to ensure that the notary public has substantial experience in drafting and execution of legal documents and is capable of carrying out his duty professionally. So ini bagi memastikan notary public ni mempunyai pengetahuan yang luas dalam memastikan dokumen-dokumen yang disahkan itu adalah bersesuaian dan sah dari segi undang-undang. Jadi, seterusnya, who can apply? Siapa yang layak untuk memohon? So, tadi in Malaysia, advocates and solicitor, the lawyers, para peguam atau di Indonesia kita panggil pengacara ya Pak?
Betul ya? Yes, betul, betul. Ya, Ya, pengacara. betul. So, pengacara ataupun dia Bu Sri, ataupun these advocates and solicitor needs to have at least 15 years in practice. So, if let's say you just graduated from the law school and then let's say 7 years, kita rasakan 7 years ni sudah lama ya Pak. Walau bagaimanapun Yep. masih belum layak lagi ya, belum layak lagi untuk memohon untuk menjadi notary public di Malaysia. Jadi memerlukan 15 tahun pengalaman sebagai peguam barulah boleh memohon. Not only that, the advocate and solicitor who is applying to become the notary public needs to have a valid practicing certificate. Ya, betul. Ada peguam yang telah pun didaftarkan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Walau bagaimanapun, ada peguam yang tidak lagi beramal sebagai peguam. Seperti saya, ya, Pak. Hold on. Sila itu ada yang bocor. Okey, silakan. Okey. Alright, ya Pak, seperti saya, dahulunya saya praktis, saya beramal sebagai peguam, tetapi setelah saya join education, saya tidak lagi dibenarkan untuk memperbaharui lesen sebagai peguam bela dan peguam cara. Tetapi saya telah didaftarkan, itu masih ada, cuma I am no longer a practicing advocate and solicitor. So tidak bisa ke mahkamah untuk mewakili klien and so on. Dah tak boleh dah, Bapak. Jadinya sekali lagi untuk pemohon ya yang telah pun didaftarkan sebagai peguam bela, not only they need to have 15 years as a practicing solicitor, but they have to continuously practice. Dia tidak boleh berhenti. Yang mana memerlukan lesen yang masih lagi kita panggil hidup ya, lesen yang masih hidup dan diperbarui selama 15 tahun tersebut. And not only that, the applicant needs to be fit and proper. Fit and proper here means the applicant cannot or is not convicted of any disciplinary proceedings under the Legal Profession Act. So, advocates and solicitor in Malaysia tertakluk kepada Legal Professions Act 1976. So, if let's say this 15 years of standing advocates and solicitor, dia ada valid practicing certificate, tetapi dia ada disciplinary action dan telah convicted, beliau tidak layak juga untuk memohon sebagai notary public. Okey Pak, ini adalah syarat umum lah. Walau bagaimanapun, syarat 1, 2, 3 ini tidak dinyatakan di dalam akta kita, iaitu Akta Notari Awam 1959. Walau bagaimanapun, syarat-syarat ini it goes by practice dan ini adalah conditions yang dilihat oleh Attorney General Chambers sebelum memberikan lesen untuk sebagai notary public. Okey, saya teruskan Pak. So, the powers of appointment. So, who had the powers of appointment? Tadi kita dah tahu, kita dah faham berkenaan dengan siapa yang boleh memohon. Sekarang ada berkenaan dengan siapa pula yang boleh appoint the pemohon. So, in Malaysia, the Attorney General is empowered to appoint notaries public to practice in Malaysia. So, again, it is the powers of the Attorney General. So, the Attorney General may also specify the period of appointment. So, sebelum ini saya telah katakan, setiap lantikan dia hanya bertahan selama 2 tahun sahaja. Ya Pak, 2 tahun ini adalah kepada applicant yang memohon tersebut. Jadi lesen itu hanya tahan selama tempoh 2 tahun sahaja. Tetapi ianya boleh di-renew, ya. Cuma renewal ini hendaklah dibuat sebelum lesen tersebut tamat tempohnya. Dan the area in which the notary may practice is usually the state or federal territory in which he practices as an advocate. So apa yang dimaksudkan dengan bulat ketiga ni adalah berkenaan dengan notary public yang memohon, who applies to become the notary public,
ya, kawasan untuk dia beramal sebagai notary public adalah di kawasan yang beliau beramal sebagai peguam bela dan peguam cara. Yang mana contohnya sekiranya saya dahulu beramal sebagai peguam bela peguam cara di Selangor, jadi saya hanya boleh beramal sebagai notary public di Selangor sahaja. Dan bagi tujuan itu dan untuk memudahkan pengguna di Malaysia, this notary public, nama mereka digazetkan. Nama mereka telah dimasukkan di dalam website yang mana mudah untuk dicapai dan diakses oleh pengguna yang memerlukan khidmat mereka ini. Dan the Attorney General can also make temporary appointments. Right. Other than appointments by 2 years of terms, okay, the Attorney General may also make temporary appointments. However, these temporary appointments only last for 1 year sahaja, 1 tahun saja. Dan keadaan di mana temporary appointments happens if, let's say, it appears to him that any notary public is about to be absent. Makanya kita dah faham tadi, setiap notary public apabila dilantik hanya boleh beramal di sesuatu kawasan sahaja. Jadi, this notary public, if he is absent, dia tidak ada di kawasan tersebut, maka bagi sesiapa yang ingin mendapatkan servis notary public tersebut, dia tak ada kan? Jadi, this appointment of temporary ni boleh juga dibuat sekiranya dipercayai beliau ni tidak ada di kawasan tersebut. Right, and every appointment for notary public is published in the Government Federal Gazette and application are made online. Jadi di Malaysia, application untuk menjadi notary public dibuat di website Attorney General Chambers sendiri. Jadi sekarang agak mudah, boleh apply online sahaja. Boleh follow up dan juga boleh tengok status permohonan. Semua boleh didapati di website agensi kita. Baiklah. Moving on to the next part, which is privileges of notary public, or the so-called powers of notary public, what they can do and what are the things that their duties, right? Okay, now, by virtue of Section 4 of the Notaries Public, 1959, the powers and functions of this notary public includes, okay, exercise within his place of practice all the powers and functions which are ordinarily exercised by notaries public in England. And they can also administer any oath or affirmation in connection with any affidavits or statutory declaration which is executed. For this purpose, apa yang boleh mereka lakukan adalah menjadi saksi kepada execution of the documents, berkenaan dengan dokumen-dokumen yang boleh digunakan di mahkamah yang di luar Malaysia. Okay, kerana di Malaysia, sekiranya dokumen itu hendak digunakan di Malaysia, kita akan menggunakan khidmat Commissioner for Oath. Commissioner for Oath khas untuk dokumen-dokumen untuk kegunaan di mahkamah-mahkamah Malaysia. Tetapi sekiranya dokumen itu hendak digunakan di luar Malaysia, then we will seek for the notary public seal before it can be used outside the Malaysia. Saya kira sama juga ya dengan Ibu Sri di Indonesia kan? Betul. Betul. Dan seterusnya notary public may charge fees pun sama juga. Boleh juga charge fees as provided by the notaries public dan fees ini diambil oleh notaries public itu sendiri. Yang ini saya kira lebih kurang sama sahaja functions dengan NP notary public yang ada di Indonesia. Now, moving on to the next part, which is lawyers. So, lawyers in Malaysia is governed under the Legal Profession Act. So this Legal Profession Act defines advocates and solicitor, which is an advocate and solicitor of the High Court admitted and enrolled under this Act or under any written law prior to the coming into operation of this Act. Which means if the applicant is a qualified person who is called to the bar at the High Court, diterima masuk sebagai peguam, dianggap advocates and solicitor. So in Malaysia,
Lawyers play essential part in the legal system where they will provide legal advice, representation to people, and many others. So, who regulate the legal professions in Malaysia? So we have the Legal Profession Act and also the Malaysian Bar. So the legal profession in Peninsula Malaysia, okay, the Malaysian Bar with the management of its affairs undertaken by the Bar Council of Malaysia. So kita ada di Malaysia, Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. There are two bodies which are di Semenanjung Malaysia. Kita ada the Malaysian Bar and undertaken by the Bar Council of Malaysia. Yang mana di Sabah dan Sarawak pula, it is a separate, bodies. So we have the Sabah Law Association and Advocates Association of Sarawak respectively. So these are the bodies which governs the lawyers or the so-called advocates and solicitor. So now laws, rulings and practice direction. So these are the laws, rulings and practice directions that we have in Malaysia, but not limited. So meaning to say that ada lagi, tetapi these are the one that we have yang sering kali digunakan. We have the Legal Profession Act, we have the Legal Profession Publicity Rules, we have the Legal Profession for specifically for practice and etiquettes of the advocates and solicitor. We also have the Bar Council Rules and Bar Council Rules and Rulings, and we also have practice directions. So if you are called to the bar as an advocate and solicitor, you in a way are to be obliged by all these sets of rules. Tanpa sebarang pengecualian. Now, the admission. Admission to be an advocate and solicitor in Malaysia is under the Legal Profession Qualifying Board, which is the LPQB. So this LPQB governs the admission, which means it is a body yang akan melihat siapakah yang layak untuk diterima ataupun didaftarkan sebagai peguam bela dan peguam cara. Jadi, these are the steps yang kita ada di Malaysia. Saya telah singkatkan kepada 4 sahaja, yang mana step pertama, setiap pemohon yang ingin menjadi peguam di Malaysia hendaklah mendapat Bachelor of Laws degree, ya. Kena ada degree LLB terlebih dahulu. Dan this degree LLB, although it is offered banyak di Malaysia, but not all universities punya kursus undang-undang diterima oleh pihak LPQB. Not all of it is accepted by the LPQB. So in Malaysia, UiTM insyaAllah diterima oleh LPQB. Dan step kedua, setelah habis pengajian. Jadi di Malaysia kita memerlukan selama tempoh 4 tahun untuk tamat pengajian LLB. Dan setelah tamat pengajian 4 tahun, pelajar ataupun the calon lah, the candidate will have to go to step 2, which is to complete pupillage before they get called to the bar. So tempoh pupillage ni adalah selama 9 bulan sahaja, 9 months only. Tetapi di Sabah dan Sarawak mereka mengambil masa yang lebih lama, iaitu selama setahun, 12 bulan. Jadi setelah complete pupillage, yang mana dalam pupillage ini ataupun in bahasa kita panggil sebagai pelatih dalam kamar. So pelatih dalam kamar akan attach to this one senior lawyer, yang mana this senior lawyer will need to have at least 7 years of experience as an advocate and solicitor. Hendaklah beramal sekurang-kurangnya 7 tahun. Then only this senior lawyer can become masters to this pupillage or to this pupil. So the student will have to complete the 9 months, yeah, yang mana they will have to do whatever the lawyers do. They will have to go to court to attend cases. They will have to liaise with the clients. They will have to, in a way, contact the witnesses. So technically, they are trained to become lawyers.
once they graduated. So itu memang kita panggil latihan praktikal lah. Dia sedikit berbeza dengan latihan industri, yang mana latihan industri mereka masih belajar, tetapi pupil in chambers ataupun pelatih dalam kamar ini, mereka seolah-olah adalah peguam, tetapi mereka tidak ada kuasa lagi sebagai peguam. They assist their masters ataupun guru lah, ya. And step 3. So what happens during step 2 adalah after they completed the 9 months, dah cukup tempohnya 9 bulan sebagai pelatih dalam kamar. Dah cukup training lah ya Bapak. Jadi bila Yep. cukup training ni adalah seremoninya. Adalah seremoninya yang mana these students will get called to the bar. Ini adalah upacara menyarungkan jubah tu. Yang akan hadir nanti adalah daripada the firm sendiri, the masters will have to come, and also the Malaysian bar, the state bar will have to come during the ceremony. And once they get called to the bar, it doesn't end there. Yeah, di Malaysia, getting called to the bar means that you are an advocate and solicitor of High Court of Malaya. But again, you doesn't have the powers just yet. You doesn't have the license just yet to practice the law. Belum boleh lagi ya Bapak. Yang mana in order for this so-called to the bar candidate beramal sebagai peguam bela dan peguam syara, they will have to apply license. Hendaklah mendapatkan lesen terlebih dahulu. Jadi this license is to be applied from the Malaysian bar. So this Malaysian bar will give license to the applicants. So if you do not apply for license, you will not be an advocate and solicitor with practicing certificate. And I do have friends, they get called to the bar, but they felt like I'm not gonna practice. Mereka tidak merasakan minatnya untuk ke mahkamah, untuk in a way attend or represent clients at the court. So they do not apply for this license. Instead, they will join the private sectors. For example, they become legal executive. Mereka akan masuk ataupun bekerja di syarikat-syarikat, for example, syarikat perumahan, the developers, sebagai penasihat undang-undang. Jadi, we do have that kind of law graduates who get called to the bar, tetapi mereka tidak ada practicing certificate because they don't apply for the license. And lastly, step 4. Step 4, the advocates and solicitor will have to participate in continuing professional development programs or the CPD. So this program, in a way, adalah satu program, bukan satu lah, saya kira banyak sebenarnya program-program yang akan ataupun yang telah dilaksanakan oleh pihak Malaysian Bar untuk provide knowledge, ya, untuk equip the lawyers knowledge. Kadang-kadang kita dapati ada pindaan di akta dan klausa ini dan klausa itu. Jadi di CPD is introduced so that lawyers are always up to date with the developments and so on. Right? And that's it from me. And saya buka soal dan masa discussion nanti ke Pak Reza? Ya, saya kena bacakan question if you are closing this presentation right now. Very interesting one. Kejap ya. Sudah habis semua ya dia punya poin, right? Okay, kejap. I go to the camera. Okay. Bagus sekali ya, ininya saya jadi mengerti juga regarding the notarial in Malaysia. Okay, right now we go to the question in my email first, and then we go to the chat box 2 and the another question. Jadi biasanya saya akan mengambil dua orang sahaja untuk setiap speaker dari question yang masuk pada my email. Dan nanti juga ada di chat box, kita boleh membaca dan menjawab ya. Okay, right now I go to the Dr. Sri Widiawati first.
Ibu Sri, ini ada pertanyaan di email saya dari Sari ya. Terima kasih sharingnya yang sangat bermanfaat tentang notaris Ibu Dr. Sri. Saya dapatkan pengalaman ilmu baru nih. Oke. Dalam satu case di Jakarta beberapa tahun lalu yang sempat viral dan masuk dalam ranah penegak hukum adalah soal transaksi rumah sakit sumber waras di Jakarta. Yang dipersoalkan adalah terjadinya transaksi tengah malam atau dini hari yang dibuatkan notarialnya pada tengah malam atau dini hari itu. Apakah hal ini lazim dalam praktek kenotarisan dan apakah itu dibenarkan? Jadi jam operasional notaris itu sebenarnya itu jam berapa dan sampai berapa ya, kode etiknya bagaimana? Itu pertanyaan dari Sari. Kemudian yang kedua dari Evia. Bagaimanakah langkah hukum yang dapat dilakukan oleh seseorang yang dirugikan oleh notaris? Adakah kasus besar yang berbasis of abuse of notaris yang terjadi di Indonesia sebelum ini? Nah, itu pertanyaan untuk Ibu Evia. Dari Evia untuk Ibu Sri yang nomor 2-nya. Oke, kemudian saya akan membacakan pertanyaan untuk Dr. Zazni ataupun kandidat Dr. Zazni dari 2 speaker juga. Puan, are you copy me ke? I will to read question for you right now. Ya, boleh boleh ya? lah, Pak. Okey, takut dah pergi bilik air pula kan, tak dengar nanti. Sorry ya. Okey, satu dari Itang ya. Ini nickname kot student ya. Thank you very much Puan Dr. Sani. Saya doalah pasti jadi doktor juga nanti. Nampak cerdas ni orangnya katanya. Good idea lah. Dalam hal kes menyangkut warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, ini dia tulis dalam bahasa Indonesia ya, tapi saya baca dalam spelling Malaysia sikit biar you faham lah. Dalam kes menyangkut warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia untuk buat investasi. Nah, kalau orang Malaysia bilang investasi itu kadang-kadang ya beda sikit ya. Untuk buat investasi dan bisnis di Malaysia dan di Indonesia. Jadi buat bisnis investasi di Malaysia dan di Indonesia. Notaris mana yang harus digunakan? Apakah notaris harus di masing-masing negara atau boleh di salah satu negara saja? Nah, itu pertanyaannya dari Itang ya. Kalau orang Malaysia bilang investasi pelaburan dia bilang ya. Jadi kadang-kadang ada yang tak paham pelaburan investasi. Okey, kemudian dari Lela, di Malaysia bagaimanakah proses seorang sarjana hukum? Maksudnya ini student Faculty of Law yang nak jadi sarjana hukum, fresh graduate Faculty of Law yang mahu jadi notaris ataupun public notary peguam. Adakah kampus memberi spesifik program ataukah organisasi profesion yang membuat program khusus itu dan harus dibayarnya seperti apa? Itu pertanyaan untuk Puan Zazni. Tapi ada lagi pertanyaan yang datang kepada my WhatsApp pula. Ini berarti dia mengenali saya dengan baik ya. Jadi pertanyaannya macam ini. Saya tidak menyebut nama ya karena ini dari kawan-kawan kita dosen yang ada juga Bu ya. Tadi takutnya yang jawab merasa canggung nanti ya. Kalau diminta boleh juga nanti saya sebut. Beberapa kali
ini Ibu Sri barangkali ya, beberapa kali kita melihat notaris di Indonesia dituntut pidana atau perdata, bahkan dijatuhi hukuman terkait tugas pokok yang diemban. Pertanyaannya bagaimana tentang hak imunitas notaris baik di Malaysia dan Indonesia? Jadi untuk Puan Sazni juga dia tanya apakah di Malaysia public notaris ini ada hak imunitas, immunity right kepada dia dalam kes tertentu. Kemudian yang terakhir dari Ibu Sri Rejeki mungkin boleh dibaca dekat chatbot, dia hantar dari Faculty of Law Esa Unggul kepada kedua-dua speaker sekali. Dia tanya minuta ya, catatan lah, merupakan dokumen negara dalam sistem hukum di Indonesia maupun di Malaysia. Apakah minuta itu boleh difotokopi dan dikeluarkan dari notaris dan diberi kepada kliennya? Sebab perkara ini sering berlaku, mungkin juga di Indonesia ya. Tapi macam mana pula perkara ini boleh dibuat di Malaysia? Itu pertanyaannya untuk kedua-dua speaker. Tetapi karena kita limited time, speaker boleh menjawab maksimum dalam masa 5 kepada 7 minit untuk pertanyaan itu masing-masing. Ibu Sri dipersilakan yang awal. Baik, terima kasih Pak Reza. Yap. Tadi ada pertanyaan mengenai transaksi tengah malam gitu ya. Jadi sebetulnya jabatan notaris itu di Indonesia ini melekat pada diri notaris. Jadi bukan license kepada kantor notaris. Artinya notaris dalam melaksanakan jabatan ini tidak terikat waktu. Jadi contohnya seperti pembuatan akta wasiat. Masyarakat yang memerlukan pelayanan dari notaris untuk pembuatan akta wasiat ini kan tidak mengenal waktu, bisa sewaktu-waktu. Orang itu ingin menyatakan wasiatnya. Ini salah satu contoh. Ya, bedakan dengan jam operasional kantor notaris, di mana notaris ini dalam pelaksanaan mempersiapkan aktanya memerlukan bantuan dari staf notaris ya, untuk misalkan mempersiapkan draft akta, kemudian penyelesaian salinan ya. Salinan itu adalah akta yang merupakan salinan dari akta yang asli. Jadi yang disebut minuta tadi Pak Reza singgung itu adalah asli akta ya, menurut kenotariatan di Indonesia. Jadi asli akta itulah yang disimpan oleh notaris yang merupakan dokumen negara. Mungkin ini saya sekaligus ya dari beberapa pertanyaan menjawab sekaligus ya yang bersinggungan. Jadi untuk jam berapa jam operasional itu untuk pelaksanaan jabatannya, penandatanganannya itu yang harus dibuat di hadapan notaris ya. Notaris dalam melaksanakan jabatannya itu tidak ada jam khusus Pak Reza ya. Jadi mau Sabtu, mau Minggu, mau hari libur ya, kalau masyarakat membutuhkan ya, itu notaris harus wajib melayani, kecuali sedang dalam keadaan cuti misalkan atau sakit ya. Jadi kalau dia public holiday pun seperti hari ini dia boleh buat ya Bu ya? Boleh Pak. Orang datang mau buat wasiat dalam kondisi sudah sudah sakit parah ya gitu. Harus menandatangani satu dokumen misalkan. Kemudian confirm Bu untuk pertanyaan itu. Silakan next question. Kemudian terkait dengan tadi mungkin berlanjut ke Bu Sri Rejeki ya, masih berkaitan mengenai memfotokopi dari minuta atau asli ya, apakah diperbolehkan atau tidak gitu ya, diberikan kepada para pihak. Jadi begini, akta itu dalam pembuatan akta otentik ini, untuk menjaga otentisitas dari akta itu harus dipenuhi segala prosedur ya,
yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Seperti akte ini harus bisa menjamin kepastian dari tanggal, ya, dari jam, siapa yang menandatangani dan lain-lain. Setelah itu diresmikan, ditandatangani, ya, setelah dibacakan, ditandatangani, kemudian akan dikeluarkan salinan aktanya untuk diberikan kepada para pihak. Ya, jadi salinan akte itu adalah merupakan apa namanya ya dokumen yang akan nanti digunakan oleh para pihak sebagai alat bukti. Nah, minuta ini disimpan oleh notaris. Kalau ada permintaan untuk pengambilan minuta akta, itu harus ada prosedurnya tersendiri, Pak Reza. Tidak bisa sembarangan, ya. Orang minta minuta difotokopi, kemudian notaris ini memfotokopi, tidak bisa sembarangan, ya. Jadi harus ada untuk kepentingan proses peradilan, ya, baik di tingkat penyidikan, penuntutan umum, gitu ya. Dan itu pun harus dengan persetujuan dari majelis pengawas notaris, ya, majelis kehormatan notaris, sorry. Jadi untuk pengambilan fotokopi minuta akta itu harus untuk kepentingan proses peradilan atau penyidikan, ya, atau penuntutan umum, dan harus atas permintaan dari majelis kehormatan notaris yang berwenang. Baik. Ya, itu untuk Bu Sri Rezeki. Kemudian masalah tadi Imunitas Ya, notaris. hak imunitas. Jadi kalau akte otentik yang diharapkannya dari akte notaris ini, otentisitasnya itu diharapkan sebagai alat bukti yang sempurna, yang bisa digunakan di proses peradilan misalkan. Nah, untuk menjaga otentisitasnya itu harus dipenuhi prosedur yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Baru itu otentisitas, ya. Enggak, Tapi kalau nggak apabila salah saya, maaf Bu, kalau nggak salah saya imunitas. Apa hak imunitas? Ya, maksudnya begini Pak Reza. Jadi kalau itu sudah dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, tentu akan notaris ini akan terjamin, ya. Oh, jadi prosesnya Sudah dilakukan, kemudian tadi ya akta itu akan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan material, formil, ya, dan secara ini. Nah, kalau itu tidak dilakukan atau ada prosedur yang dilanggar, tentu akan menjadi tanggung jawab dari notaris tersebut, ya. Jadi notaris ini juga mempunyai namanya untuk mempertahankan akta yang dibuatnya. Itu notaris mempunyai yang namanya hak ingkar, gitu ya. Jadi kalau dipertanyakan begitu ya, boleh tidak memberikan keterangan, gitu ya, itu hak ingkar. Sepanjang akta yang dibuatnya memang berkualitas, ya, tidak melanggar ketentuan. Dan majelis kehormatan notaris juga tidak akan sembarangan memberikan izin untuk bisa diberikan fotokopi minutanya, untuk bisa dilaksanakan pemanggilan dan sebagainya, sepanjang memang menurut pemeriksaan dari majelis kehormatan itu tidak ada terjadi pelanggaran terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Mungkin demikian yang disebut dengan hak imunitas. Karena memang ujian ini dibuat memang untuk melindungi jabatan notaris sendiri, Pak Reza. Baik, terima kasih Bu, sangat clear, jawabannya sangat clear. Oke, right now, Puan sila, Puan dalam 5-7 menit ya. Oke, silakan. Okey, Pak Reza, terima kasih. Terima kasih atas soalan-soalan yang diberikan. Bernas semuanya Pak ya soalan. Ya, Jadi bernas. saya cuba jawab soalan yang pertama dahulu tadi, iaitu investment yang mana dokumen disediakan di Indonesia dan hendak diguna pakai di Malaysia. Jadi sebelum dokumen boleh digunakan, these documents hendaklah in a way mendapat endorsement terlebih dahulu
Okay. Yang mana di Malaysia all documents, foreign documents, ya, all foreign documents originating from abroad requires authentication from the foreign missions in Malaysia or the embassy, high commission and consulate dulu sebelum boleh diguna pakai. Oleh yang demikian, hendaklah mendapat endorsement terlebih dahulu. Ya Puan, saya harap itu menjawab soalan. Dan soalan kedua dari Bu Lela tadi, adakah terdapat proses sarjana hukum untuk menjadi notary public specific program? Saya percaya di Malaysia kita tidak ada kursus khas untuk menjadi notary public, yang mana sebelum dibenarkan untuk memohon ataupun layak untuk memohon, pemohon hendaklah merupakan seorang peguam bela ataupun lawyer ataupun pengacara ya Pak, yang telah Ya, beramal pengacara. selama 15 tahun sekurang-kurangnya. Barulah pemohon layak untuk membuat permohonan. Ya Pak, 15 tahun. Jadi syaratnya 15 tahun peguam publik atau bela baru boleh public notary. Ya betul Pak. Hendaklah beramal selama 15 tahun. Kerana tempoh 15 tahun tu dikira, saya fikir cukup lama ya, dan cukuplah pengetahuan, luas pengetahuan untuk mengesahkan dokumen dan sebagainya. Dan kita tidak ada, saya percaya kita tidak ada kursus yang ditawarkan khas untuk menjadi notary public, kerana sekiranya pemohon sudah ada ataupun mempunyai Bachelor of Law, Experience. sarjana undang-undang, maka bolehlah untuk memohon sebagai notary public. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, bukan semua yang ada kelulusan sarjana undang-undang boleh memohon secara terus sebagai notary public sesudah selesai kuliah. Jadi mereka perlu beramal terlebih dahulu sekurang-kurangnya 15 tahun dan mempunyai sijil amalan yang sah, dan juga tidak ada sebarang kes dengan yang bersangkut paut dengan disiplin sebagai peguam bela dan peguam cara di Malaysia. Barulah dikira layak memohon. Tetapi syarat ini yang saya nyatakan tadi, dia tidak termaktub di dalam akta notari awam kita. Tetapi ia adalah dianggap syarat lah yang diguna pakai oleh Attorney General sebelum mengambil kira permohonan oleh pemohon yang ingin menjadi notary public tersebut. Okey Pak? Okay. Baik. Okay. Puan, tadi ada yang tanya immunity of public notaris. Macam mana berlaku dekat Malaysia? Okey, baik Pak. Dari segi immunity, di Malaysia tidak ada immunity ya Pak. Tetap juga notary public ni kita anggap sebagai penjawat juga, penjawat awam kerajaan. Makanya semua penjawat awam tidak ada immunity dari segi tindakan undang-undang dan sebagainya. Yang mana sekiranya didapati notary public melakukan any misconduct ataupun perbuatan curang terhadap tugas-tugasnya, maka tetap juga akan dikenakan hukuman, dan hukuman ini terang termaktub di dalam akta notari awam kita itu sendiri, Pak. Baik. Kita kalau bicara hukuman tu kita kena stres sikit lah. Tapi kadang-kadang kita bicaranya nanti mengenai hiburan lagu lah. Tapi sebelumnya kita dengar sikit Bapak Bambang Hartoyo 5 minit lebih kurang, dia kena sharing something about his perspective. Silakan Pak Bambang. Di unmute dulu Pak, karena masih mute right now. Ini masih unmute Pak, masih tak dengar lagi. Kena yes. Sudah bisa didengar, Prof? Sudah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dulu kepada Prof. Sahrul Reza. Kalau Dr. Sri Widiawati saya sudah tahu walaupun belum jumpa langsung.
Nah, kemudian juga kepada Puan PhD candidate Jasni Nazirah Yaakob. Ya, saya hanya akan sedikit saja berikan comments. Jadi kebetulan saya juga alumni dari Malaysia. Saya saya graduated dari UUM di Kedah di Malaysia. Oh, orang Sintu, Kedah. Bukit Sinto, Pak. Ah, Bukit gitu. Sinto. Nah, Ya. jadi kebetulan yang dibahas tadi oleh kedua speakers memang adalah salah satu topik dari yang saya dalam dalam tesis PhD saya di UM dulu. Jadi mungkin yang perlu dipahami dulu perlu diketahui dulu oleh semua, oleh kita, karena dua-dua negara kita ini mengamalkan atau menganut dua sistem hukum yang berbeda. Ya, Indonesia kita menganut hukum civil law atau sebagian orang mengatakan continental law. Ini sejarahnya panjang. Juga sementara Malaysia menganut common law. Jadi memang dari dua sistem hukum yang berbeda ini dalam profesi notari publik itu juga berbeda. Kalau di Indonesia kita notari publik, kita sebetulnya bukan dikatakan notary public, tapi civil law notary, karena kita menggunakan sistem hukum yang civil law. Sebab notary public itu digunakan oleh notary yang menganut common law. Nah, di Indonesia kita menjadi notaris setelah kita graduated from the law bachelor, kita bisa ambil magister notary law, kemudian setelah berumur 30 tahun, kalau sebelumnya setelah umur 30 tahun itu boleh diangkat atau dilantik menjadi notari. Sementara kalau di Malaysia tadi sudah disebutkan juga oleh Puan Syahsni bahwa untuk menjadi notari publik dia harus menjadi advokat dulu, dan kalau tak salah 15 tahun ya, 15 tahun dia mengamalkan menjadi advokat dulu, baru kemudian dia boleh apply menjadi notari publik. Dari sisi Malaysia, maka mereka yang menjadi notari publik bisa atau boleh dipastikan dia adalah advokat yang senior. Sebab untuk menjadi notari publik dia harus punya pengalaman 15 tahun lebih dulu ya, kalau tak salah ya. Baik, betul. Ya. Nah, itu sehingga sebagai contoh atau sebagai misal, kalau dia graduated from the bachelor law bachelor 18 years old, so after 15 years experience as an advocate, then he can become a notary public. Jadi at least dia harus berusia 33 tahun. Ini yang saya ketahui. Kalau yang technical ya mungkin Puan Syahsni lebih tahulah yang di Malaysia. Itu kira-kira yang saya mau berikan komen, tanggapan, Prof. Terima kasih. Terima kasih.
Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih Encik Bambang Salam. Hatayo Al-Kedahi. Okey, kita akan Kedahi. pergi kepada pergi ke refreshing jap lah before we closing remark